Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Sering banget kan di dalam matematika kita mendengar kata Pitagoras ini. Nah, teorema Pitagoras ini kita kaji salah satunya di dalam segitiga siku-siku. Ciri-ciri dari segitiga siku-siku itu ya pertama memiliki sudut 90 derajat, kemudian memiliki sisi alas, sisi tegak, dan juga sisi miring. Sisi miring ini dikatakan juga dengan hipotenusa. Nah, di dalam teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat itu sama dengan alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Ataupun dapat kita tuliskan C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dari sini, untuk mencari alasnya, kita sudah bisa menentukan rumusnya. Berarti A sama dengan sisi miring kuadrat ataupun C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk mencari sisi tegaknya juga sama. C kuadrat dikurang A kuadrat. Sama dengan, untuk mencari B, menjadi akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Inilah dia rumus untuk mencari Pitagoras. Lanjut kepada contoh soal. Kita hapus dulu. Contoh soalnya, misalnya kita buat segitiga siku-siku ini memiliki alas 3 cm. Kemudian tingginya ataupun sisi tegaknya 4 cm. Yang ditanya adalah sisi miringnya. Nah, apabila yang ditanya sisi miring, tadi rumusnya apa? Masih ingat? Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ataupun C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita masukkan nilai A. A sama dengan 3, ya kan? Berarti 3 kuadrat ditambah B-nya adalah 4. 4 kuadrat. Maka 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Maka C sama dengan akar dari 9 tambah 16, 25. Maka C sama dengan 5. Nilai C di sini adalah 5. Terbukti kan? Nah, misalnya contoh yang kedua kita buat. Di dalam persegi, kita disuruh untuk mencari diagonalnya. Persegi panjang ya. Diagonalnya kan ini. Ini yang ditanya. Misalnya memiliki panjang 6 cm, kemudian lebarnya ataupun tingginya ini 3 cm. Yang ditanya adalah sisi miringnya. Nah, kalau dia yang ditanya sisi miring di dalam persegi panjang seperti ini, dari gambarnya saja kan dapat kita lihat bahwa dia itu udah membentuk segitiga siku-siku yang memiliki sudut 90 derajat, ya kan? Nah, berarti sama kayak tadi, yang ditanya adalah sisi miringnya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ataupun C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nilai A-nya adalah 6. Berarti 6 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 36 ditambah 9. Maka C sama dengan akar 45. Akar 45 itu berapa sih? Berarti 9 kali 5 kan? Jadi 3 akar 5. 3 akar 5. Inilah dia sisi miring ataupun diagonal dari persegi panjang ini. Lanjut kepada soal yang ketiga. Misalnya yang ditanya adalah sisi alasnya. Kalau yang ditanya dia sisi alasnya, berarti dia itu sisi miring dikurang sisi tegaknya. Misalnya yang ditanya alas, sisi miringnya 4, ini 5. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Maka A sama dengan akar C kuadrat ditambah B kuadrat.
sama dengan C-nya berapa? 5. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka kok tambah? Kurang ya? Kurang, sorry. Berarti 25 dikurang 16. 25 dikurang 16 sama dengan akar 9. Akar 9 itu hasilnya berapa? 3. Berarti alasnya ini sama dengan 3. Cukup sekian mengenai pembahasan mengenai teorema Pitagoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.